Apa mau kasih lihat pesulap merah? Oke, sudah. Nah, Siapa? Lin. Itu apa ya? Magic. Magician. Ayo, kita lihat pesulap merah ya. Ini sama mama. Misi dia tuh insya Allah ya baik ya. Makanya gue mau nanya banyak banget. Maaf kalau misalkan belum nonton semuanya. Nah ini dia, bos. Bro, ayo apa itu bro? Halo juga. Ini Kak, apa? Kak, kamu berani nggak Kianu? Mer, jalan Mer. Nih ada mau kenalan Mer. Jalan kakinya, langkahnya dong. Mer, Mana bisa, kakinya Kak? Mbak. Nah, Kak, Kak, jalan Mer. Kak bisa melangkah. suaranya. Kak, Kak, itu iya, Kianu mana, kenalan mana, Pak. Kak? Jangan nih kenalin. Gak apa-apa. Gak apa-apa loh. Gak apa-apa. Nih, Kianu kenalin. Oh, boleh Kak. Boleh dong. Kak. Gak apa-apa nih. Kenapa? Gak apa-apa nih, Mary namanya. Ini Kianu, Mer. Serem ya? Iya. Bro, ini sih serem sih, bro. Tapi dia baik loh. Kenapa lu bawa ini, bro? Iya, ini memang salah satu boneka hidup dengan penonton terbanyak pada saat itu. Pada masanya. Maksudnya? Di YouTube, ya. Jadi dulu pada saat saya mainin dia nih, dia jadi penonton terbanyak di video. Penonton Di- terbanyak? Waktu itu yang nonton 4 juta dulu di tahun dia. Di tahun ini gede banget loh. Terus akhirnya banyak yang main boneka hidup lagi. Nah, baru kalah kita dari. Nah, yang dimaksud boneka itu apanya? Nah, ini bisa jalan. Sebenarnya konsep permainan ini tuh banyak, Bang Bay. Oh. Jadi kayak misalkan dia bisa nulis di kertas dan sebagainya. Cuma ya teknik, cuma itu perlu persiapan, nggak bisa mendadak. Oh, tunggu bentar. Jangan kita nonton David Copperfield. Oh enggak, dia beda. Jadi gue pernah nonton David Copperfield, bro. Kayak hidup. Kayak itu apanya tuh? Ini Bonekanya hidup kayak boneka Yoda, tau kan? Bentukannya kayak Yoda, tapi hidup, diajak Hidup, ngomong bro, tuh dia kayak ngomong. interaksi gitu. Dia pakai ngomong. tangan Enggak. ditaruh Ditaruh, bro. Itu namanya ventriloquist. Itu apa tuh? Ventriloquist itu seni berbicara pakai mulut, pakai perut. Tapi mulutnya Jadi, iya. dianya nggak di gitu. Udah mesin. Oh mesin, bro. Udah mesin masuknya. Jadi itu bentuk pengembangan dari boneka arwah yang terbaru. Oh Jadi dia iya bisa benar sih. nengok sendiri. Iya. Bener. Terus bisa kayak gini tuh bisa Iya. interaksi. Iya betul. Memang itu ini itu pengembangan dari yang setelah ini nih, setelah Mary. Sayang nggak? Sayang nggak? Coba Mer, cium ini Kianu nih. Oh ini kan. Nih, coba. Gitu. Hah? Dia berani. Berani sayang aja. Jadi nggak boneka apa-apa. arwah tuh sejarahnya dulunya juga dipakai dukun, Bang. Oke. Sama orang-orang itu untuk disalahgunakan. Jadi kayak pertama kali boneka arwah kan sebelum jadi seni ventriloquist, Susan tau? Tahu? Ah, Susan. boneka Susan Boneka itu- Susan. Saya mau Susan. kemana? Iya sini. Bentar. Sini. Gak apa-apa loh, Mary baik. Takut sama ini apa ini? Oh ini baik kan? Itu baik dong. Baik Ya. kan? Iya. Yeay. Jadi yang gue tahu Marcel itu juga agamanya juga bagus, makan Iya, nanti pengen insya Allah ya pengen nanya bro kenapa. Maaf juga kita sebenarnya tidak melihat semua video, cuman tahu banget ceritanya se-viral apa dan ceritanya sampai di mana perdukunan lah apalah. Nah tapi sebenarnya gue juga mau pengen lihat itu apa yang dilakuin dukun, yang lu pernah lakuin sama orang. Yang lo pernah iniin yang bisa lo kasih lihat ke gue apa? Karena gue belum lihat. Oh bisa. Mau apa? Ya kayak misalkan penarikan. Biar kita ini ya. Kita belum lihat berdua beneran demi Allah. Coba. Penarikan benda goib. Penarikan benda goib. Biasanya kan kalau orang dukun-dukun itu dipanggil ke rumah orang, nih saya rumahnya nih kok saya sama suami istri sering berantem. Misalkan. Ya, tahu dia. Misalkan. Itu alasan yang umum. Alasan yang umum. Padahal kan memang itu hal yang wajar karena punya ego masing-masing, ya kan dalam suami istri. Nah, orang-orang yang nggak paham tentang itu, nggak paham tentang punya ego masing-masing, akhirnya berusaha nyalahin hal lain di luar dirinya. Betul. Akhirnya nggak bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Betul. Nah, karena dia menyalahkan orang lain tersebut, hal lain bukan orang lain. Hal lain Jadi, ya. iya, malah dianggapnya wah ini kayaknya Goib dikirimin. nih, Iya. gini.
panggil lah dukun kan. Dukun berkedoknya agama biasanya kan. Ya. Ngaku-ngakunya ustadz, ngaku kiai. Ini kan mencemarkan nama baik agama kayak gini kan. Betul. Nah, datang ke sini biasanya ngobrol-ngobrol. Oke, saya merasakan sini Seru ada nih. kiriman nih. Betul. Bilangnya gitu. Ada kiriman, bentar saya akan tarik nih. Coba saya merasakan energinya ke sini boleh. Ini nih bener nih. Berdiri ya, coba. Oh bener nih. Kita berdiri nih. Oh iya ya. Iya. Hah, ada apa nih Mbak? Merasakan ada sini. Wah, ini. Wah. Saya merasakan bentar. Nah, saya merasakan kuat banget nih di sini nih. Oh di sini berarti energinya di sini Pak. Wah, nih. Nih. Tuh. Wah, ada apa nih kiriman nih? Iya ya. Bilangnya gitu. Loh, kok emang tadi naruh ya bro ya? Hah? Udah naruh loh. Nah, iya kan. Mungkin kalau orang berpikir, jangan ditaruh nih. Kapan ditaruh? That's right. Biasanya dukun ketika datang ke rumah orang nih, dia bilang, oh ini dikirim. Oh ada ininya, ada bahan barangnya lah yang kayak gini nih. Misalkan ditaruh kantong semua. Misalkan ke Bang Baim nih korbannya ya. Saya akan bilang kayak gini, bentar saya boleh ke toilet dulu nggak sebentar? Toiletnya sebelah mana ya? Misalkan sebelah situ. Sebelah sini. Oh, ke bawah. Udah nanti ngobrol sama kru saya dulu, saya ke toilet dulu ya. Nah, pas ke toilet, dia nyari ruangan-ruangan yang kebuka. Kayak kamar. Kalau misalnya ada ruangan kebuka nih. 1, 2, 3. Selama dia jalan ke toilet. Selama dia jalan ke toilet. Berarti pas nemuin tuh kayak suatu kebetulan lah ya. Lempar jenglot coba ada. Jenggot beneran ada. Jenglot itu sebenarnya action figure yang diciptakan sebelum adanya kartun. Jadi zaman dulu karya seni. Iya, jenglot itu aslinya karya seni, cuma disalahgunakan. Makanya bentuk-bentuknya beragam kan. Yang dulu ada gerak-gerak bohong. Bohong, itu ada dinamonya dalamnya. Jenglot yang bisa tangan kakinya begini nih, itu tombolnya di pinggang. Jadi kalau pinggangnya dipencet, dia bisa gitu. Iya, ini dulu bentuknya gini. Ini boneka sebenarnya. Coba lihat bro. Kalau ini replika. Ini replika. Aslinya jenglot itu terbuat dari kelelawar. Aslinya. Oh, nih kak. Oke. Kian nggak suka ya? Nih. Kak hilang kak. Kak lihat kak. Cincin tuh kak. Nih, kalau cincinnya aku ambil ini, coba tiup. Tiup kak. Lagi. Lagi. Nah, lihat. Tuh. Nih. Kok bisa? Kok cepet pindah ke situ kak? Ini coba hilang lagi katanya. Nah, Nih, ini aja nih aku ajarin. Tidak. Ini 1, 2, 3 ada di mana? Salah. Dari sini. Lagi. Lagi. 1, 2, 3 ada di mana? Salah lagi. Ada di sini lagi. Lagi. 1, 2, 3 ada di mana? Hilang. Kak. Kak, papa bisa kak? Bisa nih, Kak, papa bisa kak? Munculin. Kak, lihat nih ya. Di mana? Salah. Sekarang lagi ya. Kak. Papa dulu tebak. Kak, di mana kak? Kalau misalkan gue nanya kayak peramal cuaca. Oh, pawang hujan. Saya datengin pawang hujan langsung. Terus? Saya tanya pawang hujan aslinya kayak gimana? Pawang hujan aslinya itu adalah dia bisa mengenali bentuk-bentuk awan. Oke. Bentuk-bentuk Oh, awan itu yang aslinya. Aslinya aja. Jadi aslinya adalah kayak dipanggil kira-kira hujan jam berapa nih hari ini. Dia bisa ngenalin bentuk-bentuknya tuh. Diprediksi Bentuk-bentuk bisa awan. tuh dia. Iya, prediksi kira-kira hujannya lama atau enggak hari ini. Aslinya pawang hujan gitu. Cuma makin ke sini makin berubah. Persepsinya betul. Seolah-olah ada orang bisa geser Bisa hujan. geser ini. Kalau pawang hujan ada, seharusnya pemadam kebakaran nggak ada dong. Kalau ada kebakaran, panggil pawang hujan, geser hujan ke situ. Oh, Iya kan? Geser aja hujan ke situ kalau emang ada. Jadi pawang hujan sebenarnya
50-50. Kan penghujan itu 50% berhasil, 50% gagal. Maka dari itu yang tugas yang dilakukan penghujan adalah menyiapkan alasan ketika gagal. Tapi menurut lo profesi itu ada? Dia tinggal menyiapkan alasan ketika gagal. Iya. Jadi kayak misalkan nih, Bang Bayu manggil saya nih, penghujan. Tanggal berapa? Tanggal 18 lah. 18. Oke, bentar saya cek jadwal dulu ya. Saya lakukan adalah saya tinggal nyari Google. Perkiraan cuaca tanggal 18 Agustus misalnya. Hujan lagi. Kalau hujan, maaf nih, saya udah ada jadwal. Terus kalau misalkan cerah nih. Nah, gua ambil aja nih job berarti. Nggak bakal hujan, ya kan? Udah diambil nih. Udah diambil. Dia akan menyiapkan alasan-alasan ketika gagal. Kayak misalkan dia bawa sajen. Ini nggak diketahui sama Bang Bayu. Saya bawa sajen, saya taruh di luar rumah. Saya datang ke sini. Oke, ya udah. Ini acaranya mau mulai ya. Oke, saya ritualin dulu ya. Wah, nah gitulah. Tiba-tiba hujan nih. Nah, ketika hujan biasanya dia berusaha kayak gitu-gitu lagi tuh. Dan ternyata tidak berhenti-berhenti. Kalau 2 jam, 3 jam gak berhenti, dia bakal nyuruh krunya nih. Dia bentar ya. Bro, kalau itu sajen berantakin. Lagi hujan nih. Bentar saya ritual-ritualin. Wah, gak berhenti ya. Wah, bentar, saya cek dulu ya. Ini harusnya berhenti nih. Ayo kita cek dulu. Dia ngecek ke sajen nih. Udah dari mana? Wah, ternyata sajen saya ada yang berantakin. Padahal kru dia sendiri yang berantakin. Umumnya adalah alasannya gitu. Wah, di sini saya nggak bisa menahan hujannya nih karena di sebelah sana dan sebelah sana dan sebelah sana ada acara dan digeser ke sini. Iya. Jadi energi saya tidak kuat tahan. Tapi yang pengen disampaikan sama lo itu sebenarnya ke arah kebodohan itu ya? Iya kan, gini loh, kembali ke agama masing-masing. Semua agama tuh mengajarkan, kalau ada yang mengajarkan yang menurunkan hujan adalah dewa-dewanya. Kalau dalam Islam ya Allah yang mengatur semuanya. Ya kalau kita minta lancar, pengen gak hujan, ya minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Minta aja, tinggal angkat tangan. Tapi masalahnya Bang Wai, di masyarakat Indonesia ini minta tolong ke Allah tuh gak benar-benar. Aku pengen ini nih, kepikiran doang. Ya Allah, tolong dong. Gitu doang. Giliran ke bosnya, woi, pakai baju bagus. Ya kan? Pakai ke bosnya tuh jalannya baik. Tunduk. Iya. Dekat sama Allah kan udah ada. Cara-cara angkat tangan, doa. Gitu kan. Masalahnya nggak ada yang mempraktekkan itu. Makanya ketika doanya gagal, nggak dikabulkan, dia nggak percaya sama Allah. Padahal dia sendiri yang nggak belajar doa yang benar. Karena selama ini saya rasain ya, semua doa saya dikabulin. Full. Bahkan sekarang segini Bang Wan, saya nyari-nyari doa saya ada yang nggak dikabulin nggak, makanya saya doain semua full. Karena gini, Allah itu pernah ada janji, ada saya lupa hadis atau ayat Al-Quran, saya pernah dengar ada seorang umat yang kaget ketika ditimbangan amal baiknya kok ditambahin bergunung-gunung. Terus dia nanya ke Allah, ya Allah ini amal baik apa, kan udah habis amal baik aku gitu. Kata Allah, ini doa-doa yang belum sempat aku kabulkan di dunia. Nah, berarti kan ketika kita doa nggak dikabulin, justru malah bergunung-gunung itu banyak berarti kan. Makanya saya berusaha doa terus, semoga ada yang nggak dikabulin dan di kemudian hari saya ditambahin full. Malah dibalikin Iya betul. persepsinya. Iya, karena saya malah dengan persepsi itu, saya malah ngerasa mustahil banget bisa sampai ke tahap ini nih, ketemu Baimu, ketemu Master Dedi dan sebagainya. Dulu saya tukang ojek biasa loh kan, di ojek online. Iya, tahun 2015 sampai 2018. Bahkan awalnya jualan sosis sebelum jadi ojek. Ya, pas 2019 ngapain? Udah Nah itu makanya kan saya bilang setiap kali ada orang yang datang ke saya nih bilang ekonominya sulit, rezekinya kok seret, coba berkurban deh gitu. Iya, karena pertama kali saya jadi ojek online itu di rekening itu ada 5 juta. Saya nopang hidup keluarga. Nah, terus itu baru apa ya? Pekerjaan pertama yang menurut saya tuh uangnya lumayan lah di ojek online. Bisa menghidupi keluarga, terus bisa bayar kontrakan orang tua dan sebagainya. Terus tiba-tiba muncul tuh video-video kayak Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Wasalama yang menjelaskan tentang keutamaan kurban. Saya belum pernah kurban tuh. Terus saya ngeliat itu padahal 3-4 bulan ke depan saya harus bayar kontrakan 12 juta. Di rekening saya cuma 5 juta. Itu ngirit banget gimana caranya tuh. Di situ ada salah satu ustadz yang bilang ada hadis di mana kalau kamu mampu berkurban dan tidak berkurban, maka jangan dekati masjidku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari situ, berarti ini kurban utama banget.
Saya cari lagi, ternyata bulunya, setiap bulunya dihitung kebaikan. Setiap tetes darahnya dihitung kebaikan. Saya mikirnya, wah di situ berarti saya ngebantuin ojek online yang mogok aja itu kan capek banget. Dihitungnya kan satu kebaikan tuh. Ini ada sekali gerak dihitungnya langsung ribuan kebaikan. Seolah-olah saya nolongin ojek online yang mogok beribu-ribu kali gitu. Nah dari situ udahlah, cobain kurban kan katanya nggak bakal habis nih gitu. Beneran saya waktu itu nyari-nyari info kambing, harganya 2 juta pada saat itu nggak masuk akal sih. 4 bulan berikutnya saya harus bayar kontrakan yang 12 juta. Cuma ada 5 juta yang per bulannya cuma bisa nabung 2 sampai 1 atau 2 juta doang. Iya. Kan nggak cukup nih. Iya. Udah paksain aja 2 juta saya beliin kurban. Udah pasrah gitu. Pengen saya nagih janji Allah tuh jadinya. Ayolah, berarti kalau misalkan ini nggak ada berarti janji Allah palsu. Begituin. Gas, ayolah. Jadi pas udah saya gas kayak gitu, tiba-tiba ya itu saya udah pas ojek online itu kan setiap hari Kamis libur untuk syuting YouTube, Jumatnya upload. Gitu terus. Kamis libur, Jumatnya upload. Dan ternyata setelah saya kurban itu beberapa bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya datang tawaran kerjasama dari sebuah aplikasi yang nilainya tuh nggak masuk akal. Nah dari situ saya bisa bayar kontrakan. Tahun berikutnya saya bayar kontrakan yang lebih besar lagi, pindah. Terus kurbannya juga lebih banyak lagi. Iya. Terus bertahap sampai setahun sampai sekarang lah. Makanya untuk mengkarakterkan seperti ini itu dari kapan? Dari kurang lebih 2014 nemu idenya. 2014. Tapi 2014 itu belum sanggup buat beli baju yang kayak gini nih. Ini baru kapan? Ini baru 2021 mungkin. Jadi lo itu udah tahu semua ini itu, jadi belajar sulap itu dari kapan, bro? Belajar sulap dari SD 2006. Pantesan. 2006, terus 2011 atau 2012-an sulap kan turun tuh, The Master selesai. Ya, betul. Film acara The Master. Kita ngikutin dari season berapa? 1 2 3. Iya. Pas turun itu selesai, benar-benar turun, teman-teman saya di dunia itu banyak yang geser ke perdukunan. Oh, dan lo tahu orang-orangnya siapa aja? Sekarang ada yang terkenal lagi. Ya kayak gitu. Nah, karena kenapa mereka pindah? Di dunia sulap nggak dihargai sih, nggak dihargai dong. Triknya sama kayak misalkan. Ini saya nggak nyebut nama ya. Iya. Ada teman pesulap saya. Saya tahu namanya. Asik. Ada teman dari, sebenarnya bukan teman langsung. Jadi saya punya temannya dia nih sering main sama dia dulu pas masih pesulap. Konsepnya mainnya gini, manggil penonton ke atas panggung, duduk, dia tutup mata, dia ngelukis penontonnya. Iya. Diputer balik, wih sama. Iya. Dibuka, wih tepuk tangan, diupload ke YouTube atau diupload ke Medsos, diejeknya, ini mah trik, ini mah penutupnya bisa kelihatan. Padahal karena dia sakit hati, akhirnya udah, ngaku paranormal aja, ahli supranatural, wih, dengan konsep yang sama, nutup mata, gambarnya tapi sekarang asal, bukan gambar penonton lagi. Saya menggambar siluman sekarang, nah ini ada siluman ayam geprek misalnya, ya kan? Nih, woi itu lebih dihormati, sakti. Padahal triknya sama. Sebenarnya jadi pembodohan ketika dihubung-hubungkan dengan mistik. Tapi ketika untuk hiburan kalau dibilang pesulap juga pembohong, kan ada yang bilang gitu ya. Pesulap juga trik doang kok. Ya pesulap itu bukan hanya pesulap yang bohong, semua hiburan juga bohongan. Iya kan, semua hiburan nih bohongan. Pelawak emang jatuhnya beneran itu. Kan bohongan kan, pura-pura jatuh untuk diketawain. Banyak orang yang bilang nih alasan doang untuk edukasi masyarakat Indonesia. Kalau channel YouTube-nya paling penonton terbanyak punya berapa sih? 11 juta di YouTube. Sedangkan di Indonesia ini 270 juta masyarakat. Jadi mustahil bisa menyadarkan gitu. Jadi alasan doang cuma edukasi mah gitu kan alasannya. Ya saya jawabnya sama kayak burung pipit pada saat Nabi Ibrahim ada. Pada saat Nabi Ibrahim dibakar. Ya burung pipit juga dibilang gitu, lu percuma netesin air ke apinya Nabi Ibrahim, nggak padam. Ya tapi burung pipit jawabnya gitu. Ya saya tahu ini nggak bakal padam, tapi setidaknya Allah tahu saya ada di pihak mana. That's right. Keren. Pihak mana? Iya, seenggaknya Allah tahu saya ada di pihak mana. Jadi ketika saya di kehidupan berikutnya,
Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya perbuat. Mau bagaimanapun ending di dunia ini adalah maksimal jadi kenangan. Nah, saya mau dikenang baik suatu saat. Keren banget. Kalau banyak sebenarnya Bang Bay, semua magician bahkan Demian, Master Dedi, Master Joe, Denny Darko, semuanya ngingetin Sel, kalau untuk ketenaran dan uang resiko lu terlalu besar. Semuanya ngingetin resiko lu terlalu besar, lu bisa dicari orang dan kembali lagi, tujuan saya bukan untuk ketenaran atau uang, mempertanggungjawabkan apa yang Allah udah berikan. Di kehidupan berikutnya kalau saya nggak bisa jawab, bayangin Bang Bay, dari saya kekurangan ekonomi, saya mintain sama Allah. Nanti kalau misalnya saya nggak ngelakuin ini semua, terus saya ketemu Allah suatu saat di kehidupan berikutnya, terus Allah nanya, lu udah gue titipin terus nggak lu share gimana? Gitu. Nanti saya malah dibenci kan, aduh sakit hati banget. Betul. Selama ini saya bergantung sama Allah, karena nggak ada yang tempat bergantung lagi kan. Nah, kalau saya dibenci sama Allah suatu saat, sakit hati banget. Makanya saya nggak mau. Dan dititipinnya kalian ini berbalik ke lo untuk bisa membuktikan ini tuh bohong, karena perdukunan pakai ini semua yang gue pelajarin gitu loh. Iya betul. Intinya itu yang gue mau kasih tahu ke lo, bukannya gue membongkar pesulap itu. Bukan membongkar pesulap, tapi membongkar perdukunan. Betul. Saya berusaha edukasi. Udahlah, daripada lu percaya perdukunan, mendingan lu kembali percaya ke agama masing-masing atau ke Tuhan lu masing-masing. Udah selesai gitu. Pertama nggak merugikan. Terus malah banyak sekarang yang fitnahnya gini. Pesulap merah ini nggak percaya goib. Oke, sedangkan di agama harus percaya ada nama jin, ini semuanya. Itu gampang banget ngebantahnya. Itu kan pembelaan-pembelaan dari dukun. Sebenarnya perlu diingat juga, semua agama itu mewajibkan percaya hal goib, betul. Surga, neraka, sihir, malaikat, Tuhan, jin, dan lain sebagainya hal goib. Tapi perlu diingat juga bahwa semua agama melarang keras percaya perdukunan. Nggak ada satupun agama yang membolehkan umatnya untuk percaya dukun. Karena nggak ada satupun agama yang rela umatnya dibodoh-bodohi sama orang bodoh. Iya jenglot nih. Ini dibilangnya penolak bala sama dukun. Ini kan jadi hal bodoh banget ketika kita menggantungkan hidup kita ke dia. Iya. Benda mati. Iya. Kalau kita menggantungkan hidup kita ke Allah, ya ini lebih masuk akal sebenarnya. Betul. Itu yang saya mau, ayo dong, gitu. Lebih merelakan hidup atau pasrah ke Tuhan aja, jangan benda-benda ginian gitu. Karena itu ngapain? Ini apa? Apel jin disebutnya. Kiano itu apel jin, Kiano. Mainan doang. Dunia perdukunan dianggapnya ini. Tawa deh, enggak itu boleh. Tapi nono masuk mulut. Iya. Boleh dimainin tapi. Nih. Ini boleh kan tempat madat zaman dulu. Kayak rokok gitu zaman dulu. Nah, sekarang dianggapnya jadi apel jin. Apel jin, dibilangnya ini untuk kayak misalnya ada toko, tapi pakai ini biar laris. Kalau Bang Baim percaya penglaris ya? Percaya ini boneka itu gue. Oh iya, itu kepercayaan apa? Cina. Kalau penglaris kan simpelnya gini, kalau penglaris ada, seharusnya sekarang ada orang yang jualan cilok harganya 1 juta tapi ngantri. Ya. Iya, ngapain jualan makanan yang berkualitas kalau pakai penglaris? Tapi nyatanya kan nggak ada. Iya kan? Nah, saya pelajari penglaris dan pesugihan ternyata diciptakan mitosnya pada saat ada kejenjangan sosial antara yang kaya dengan si yang miskin. Yang miskin ini terlalu menghormati banget yang kaya, sehingga yang miskin nggak ada yang peduli. Mereka nggak saling peduli satu sama lain. Mereka terlalu peduli sama yang kaya. Akhirnya diciptakanlah mitos yang kaya itu pakai pesugihan, pakai penglaris, sehingga dipandang kurang baik. Akhirnya si yang miskin ini saling bekerja sama untuk meningkatkan ekonomi masing-masing. Oh gitu. Iya, dia malah kerja sama. Maksudnya gitu, diciptakan mitos itu. Tapi iya berarti sebenarnya sekarang itu pesulap tuh lumayan agak ini ya ke Marcel ya. Pesulap enggak? Dukun yang marah banget sama saya. Pesulap sih enggak ya, karena memang itu bisa dipelajarin, bener dong. Karena gini Bang, bagi saya tuh trik sulap tuh bukan seni. Seninya sulap itu bukan di triknya, tapi adalah di konsep bagaimana memainkannya. Oh ngerti. Jadi gini lah, bioskop semua orang tahu kan itu bohong, ya kan? Iya tapi iya benar. Tapi kita nonton tetap. Iya kan?
Tahu dong kita behind the scene banyak yang bongkar. Dan perkembangan sulap itu bisa dikembangin kemana-mana sejauh seluas itu. Iya. Oh iya. Nih lihat, kalau aku taruh sini, yuk. Iya masih ada. Nih. Tuh, Kak. tuh nggak kelihatan dia nih. Tiup lagi. Tuh. Mukanya. Lagi. Hebat bilang Kak. Coba munduran. Nih lihat Kiano. Aku ambil, bilang. Nah, muncul. Iya kan? Hebat nggak? Hebat ya. Dia mau kesambian. Maaf lo jadi seru ini ngobrolnya. Iya pasien dia. Oke. Ada yang mau Ini- ditanyain lagi nggak perdukunan nih bebas. Kalau masih percaya dukun ada yang ilmu goib lah. Nanti kita gantian main ke rumahnya deh. Boleh. Biarkan itu juga ini deh. Terserah. Kalau misalkan enggak juga jangan nih, nggak apa-apa. Kasihan juga ya. Ya. Oke. Sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih lo buat semuanya. Terima kasih banyak. Yuk. Kita anterin. Hah? Ayo. Dia. Foto dulu. Ayo.